Selamat berjumpa lagi anak-anak. Kali ini dalam pembelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8 kita akan membahas tugas perutusan sebagai murid Yesus. Marilah kita awali pertemuan kita dengan doa pembuka. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi utusan-Mu. Bantulah dan dampingilah kami agar kami sanggup melaksanakan tugas perutusan mewartakan Injil, sehingga hidup kami dapat menjadi pelita dan berkat bagi sesama. Akhirnya apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih karunia-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita mendalami tentang makna atau tugas perutusan kita sebagai murid Yesus dengan membaca kisah Simon orang Selot yang ada di buku siswa. Mari kita buka buku siswa halaman 44 sampai dengan 45. Simon orang Selot disunting dari buku Kegilaan Orang-orang Galilea oleh Surip Stanislaus OFM Kapusin. Simon dijuluki orang Selot dan orang Kanaan. Julukan orang Kanaan berkaitan dengan kata Yunani Kananios dan kata kerja Aram Kana yang berarti mengikuti dengan giat. Sedangkan sebutan orang Selot berkaitan dengan kata Yunani Zelotes atau Zelente yang berarti mempertahankan dengan gigih. Kegigihan itu selaras dengan karakter Simon yang sebelum menjadi murid Yesus termasuk salah seorang dari kelompok kaum Selot. Watak kepribadian dan semangatnya tetap sama dan berapi-api, namun arah dan sasaran perjuangannya diselaraskan dengan perjuangan Yesus. Sebab sebelum menjadi murid Yesus, perjuangan Simon sangat bertolak belakang dengan perjuangan Yesus. Alexander Bruce dalam bukunya The Training of the Twelve menulis, bekas anggota partai Selot itu mengalami kejadian yang luar biasa di antara para murid Yesus. Tidak ada orang lain seperti Simon dan Yesus dalam semangat, tujuan, dan cara hidup mereka sangat berbeda. Yang seorang adalah politikus yang tidak pernah mundur berjuang mengusir penjajah. Yang lain mengajak agar bangsa yang dijajah itu tunduk di bawah penjajahan dan memberikan kepada kaisar apa yang menjadi haknya. Yang pertama, mau memulihkan kerajaan Israel dengan semboyan. Kami tidak memiliki Tuhan selain Allah saja. Yang kedua, mau mendirikan kerajaan yang bukan bersifat nasional tetapi universal, yang bukan dari dunia ini tetapi semata-mata rohani. Yang satu memakai senjata perang duniawi, pedang dan belati. Yang lain mengandalkan kekuatan kebenaran yang lembut tetapi maha kuasa. Simon mewartakan Injil di Mesir, Afrika, Britania Raya, dan Persia. Fanatisme dan mati-matian membela kemurnian ras dan agama telah menjadi tekad perjuangan Simon orang Selot. Semangat itu kiranya yang ia warisi dari kaumnya dan bekal berharga dalam mengikuti Yesus. Ia gampang akrab dalam mengambil bagian meneruskan misi Yesus yang berjuang untuk mewujudkan kerajaan Allah. Ia mati-matian memperjuangkan kasih, keadilan, dan damai sampai mati. Ia mati sebagai martir tahun 107, waktu pemerintahan Kaisar Trajanus, dan relikwinya disimpan di bawah altar penyalipan di Basilika Santo Petrus Roma. Pestanya dirayakan setiap tanggal 28 Oktober. Anak-anak, setelah menyimak pembacaan tentang Simon orang Selot tadi, mari kita membuat sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan tentang Simon orang Selot. Silakan mengajukan 2 pertanyaan. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan yang masuk. 1. Selot itu apa? 2. Siapakah Simon itu? 3. Di manakah Simon mewartakan Injil? 4. Apa perbedaan perjuangan Simon dan Yesus? Dan yang kelima, apa yang bisa kita teladani dari kisah Simon orang Selot? Anak-anak, setelah ada 5 pertanyaan, mari kita cari jawaban atas kelima pertanyaan tersebut.
Pertanyaan pertama, Zelot itu apa? Zelot adalah partai di Israel yang berjuang melawan penjajah Roma dengan senjata. 2. Siapakah Simon itu? Simon adalah salah satu dari ke-12 rasul atau murid Yesus yang ikut partai Zelot berasal dari Kanaan. 3. Di manakah Simon mewartakan Injil? Simon mewartakan Injil di Mesir, Afrika, Britania Raya, dan Persia. 4. Apa perbedaan perjuangan Simon dan Yesus? Simon berjuang melawan penjajah Romawi dengan mengangkat senjata atau melawan penjajah Roma, sedangkan Yesus berjuang dengan ajaran cinta kasih yang mengajarkan patuh pada penjajah. 5. Apa yang bisa kita teladani dari kisah Simon orang Zelot? Kita harus menegakkan keadilan, selalu bersemangat, membela agama, memperjuangkan kasih, keadilan, dan damai. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita buka kitab suci. Kita akan mendalami sabda Tuhan lewat 2 bacaan Injil. Yang pertama, kita ambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Perintah memberitakan Injil. Sedangkan yang kedua dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Yesus mengutus 70 murid. Anak-anak, setelah kita membaca Injil, mari kita buka buku tugas, kita kerjakan tugas nomor 12. Setelah membaca kedua Injil tadi, jawablah 4 pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa Yesus mengutus murid-muridnya? 2. Apa isi tugas perutusan tersebut? 3. Situasi apa yang dihadapi oleh para murid? Dan 4. Apa janji Yesus kepada para muridnya? Anak-anak, setelah membaca kitab suci, marilah kita lanjutkan dengan mencatat rangkuman materi. Silahkan ambil buku catatan kalian dan kita catat rangkuman materi hari ini. Kita diutus mewartakan kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah, yaitu hidup damai, rukun, persaudaraan, keadilan, dan cinta kasih. Tugas ini cukup berat, namun Yesus berjanji akan menyertai kita, menjaga dan menolong kita sampai kepada akhir zaman. Injil Matius bab 28 ayat 20. Sebagai murid Kristus kita harus 1. Aktif dalam kegiatan gereja, mengikuti misa, bertugas sebagai PPA, lektor, dan lain-lain. 2. Membaca kitab suci, mengikuti pendalaman iman APP, Advent, BKSN, dan lain-lain. 3. Menolong orang lain yang kurang beruntung. 4. Mengunjungi teman yang sakit. 5. Menolak hal yang merusak kehidupan seperti narkoba, pornografi, tawuran, dan sebagainya. 6. Giat melakukan devosi seperti doa rosario atau jalan salib pada waktu tertentu. Nah, marilah setelah kita selesai mencatat materi tadi, kita lanjutkan dengan refleksi. Marilah kita tenang, kita konsentrasi untuk menerima apa yang kita pelajari pada hari ini dalam sebuah refleksi. Mari pejamkan mata. Hari ini kita telah mempelajari tentang tugas perutusan sebagai murid Yesus. Para murid diutus untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah kepada semua bangsa. Secara khusus kita pun diutus oleh Tuhan sendiri. Apa tugas perutusan yang saya terima sebagai murid Yesus? Apakah tugas tersebut berat? Bagaimana cara yang saya tempuh untuk melaksanakan tugas perutusan itu dalam kehidupan sehari-hari? Siapa saja yang akan saya libatkan untuk mewujudkan tugas perutusan saya? Mari kita buka mata kita. Sekarang masih di buku catatan. Silahkan tulis hasil refleksimu tadi, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi dalam beberapa kalimat di buku catatan. Nanti kalian kirim hasilnya ke gurumu dalam bentuk foto. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup, ambillah buku tugas, mari kita tulis tugas nomor 13 berikut ini. Tugas 13, aku diutus. 1. Ceritakan pengalamanku
ketika menjadi utusan atau duta dalam suatu lomba atau kegiatan? Bisa menjawab kapan, di mana, lomba atau kegiatan apa, siapa yang mengutus, apa yang saya lakukan, bagaimana hasilnya, apa yang bisa saya petik dari pengalaman itu. 2. Sebagai murid Yesus, kita semua juga mendapat tugas perutusan. Apa tugas perutusan yang saya terima dan saya jalani sebagai murid Yesus? 3. Bagaimana cara mewujudkan tugas perutusan tersebut dalam hidup kita sehari-hari? Silakan dikerjakan setelah doa penutup, kemudian kalian kirim foto hasilnya ke gurumu. Anak-anak, marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih karena Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk mewartakan kabar keselamatan. Bimbinglah dan dampingilah kami agar kami mampu menghadirkan karya keselamatan-Mu di tengah keluarga, sekolah, dan masyarakat di sekitar kami. Akhirnya apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih karunia-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang telah mengikuti pertemuan ini. Kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa tugasnya, kalian foto buku tugas dan buku catatan yang telah kalian isi. Kirim foto itu ke gurumu sebagai laporan. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan berkah dalam.